Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Tendean Mampang. Mari bersama-sama kita menyatukan diri dalam doa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat anugerah, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah lewat online ya Tuhan. Semoga karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, dan sekarang kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Terima segala syukur, doa dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dialah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan sembah kita. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya,
Bapa kita adalah Bapa yang setia. Oleh karena itu, kita bersyukur kita datang kepadanya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau Allah kami yang setia. Kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu.
kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami hampiri Engkau karena Engkau Allah yang hidup. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Pengurapan Allah ada bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik karena Allah bersama dengan kita. Pagi hari ini kita akan membahas seorang yang luar biasa. Seorang hamba Allah yang luar biasa. Tuhan memakai dia karena Allah terus menyertai dia. Kita akan belajar dari pribadi Daud. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 1 Samuel 23. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang-orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang-orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat dan belajar ada paling enggak ada 5 poin dari pribadi Daud ini. Yang pertama, kita belajar dan saya senang sekali dari pribadi Daud karena setiap menghadapi berbagai macam keadaan, setiap ia menghadapi berbagai macam pergumulan, firman Tuhan mencatat, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Tadi ayat 2, 4 bahkan ayat 12 dikatakan, dan bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara, kita harus belajar dari pribadi Daud ini. Setiap kali kita menghadap segala sesuatu, menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, jangan sampai kita lupa bahwa kita anak-anak Tuhan harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan bisa audible, langsung menjawabnya, atau bisa tidak. Itu tergantung dari Tuhan. Tetapi jangan sampai lupa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, seyogianya kita anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai macam keadaan, terutama menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, saudara kita harus bertanya kepada Tuhan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab. Dan ini Daud beberapa kali bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Dan Tuhan selalu langsung menjawab. Saudara luar biasa. Mengapa demikian pertanyaannya? Jawabannya adalah hanya keintiman sebagai kunci jawaban. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita. Oleh karena itu orang-orang percaya perlu membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Sebagai perumpamaannya, seorang teman yang saling mengenal satu dengan yang lain, ia akan cepat menanggapi saat mereka berkomunikasi. Demikian juga antara kita dengan Tuhan. Sudahkah kita benar-benar mengenal Dia dan sudahkah Allah mengenal kita?
Sehingga saat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawabnya. Saudara, luar biasa apa yang dialami oleh Daud ini. Dalam menghadapi berbagai macam keadaan, ia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi ia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita melihat dari pasal 23 ayat 3 sampai ke 5, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Saudara, kita akan melihat poinnya yang kedua ini. Daud lebih mementingkan kepentingan orang banyak ya daripada kepentingan pribadi. Saudara, kalau ayat sebelumnya dikisahkan Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, seharusnya Daud akan berkata, biarlah orang berperang melawan bangsa-bangsa Filistin. Tetapi Daud nggak bisa diam. Ya, dia tidak memikirkan diri sendiri. Walaupun dalam keadaan ia harus ketakutan, dengan beberapa orang-orang pengikutnya ia harus ketakutan. Tetapi di sini Daud lebih mementingkan kepentingan orang banyak, lebih daripada kepentingan pribadi. Ya. Kemudian pergilah Daud, ayat yang kelima, dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang-orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Jadi mari kita renungkan kembali. Ternyata Daud lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Daud lebih mementingkan kepentingan orang-orang yang saat itu mengalami penderitaan. Walaupun Daud dalam keadaan terjepit mau dibunuh Saul, tetapi ia rela memikirkan rakyat Kehila dan menolong mereka. Saudara, keteladanan dari Daud ini luar biasa. Anak-anak Tuhan saat ini diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang berat di masa pandemi. Apakah kita harus memikirkan diri kita sendiri? Tetapi ada satu tuntutan yang Tuhan berikan untuk kita juga memikirkan orang lain. Orang-orang pada saat itu pengikutnya dalam keadaan ketakutan. Takut karena Saul akan membunuh Daud sebagai pemimpinnya. Dan kebanyakan orang-orang pada saat itu mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang Filistin mulai datang dan mereka akan dibunuhnya. Tetapi satu hal, Daud lebih memilih untuk ia pergi berperang. Dan ia pergi berperang karena ada satu hal. Karena ia telah bertanya kepada Tuhan dan Tuhan telah memberikan jawaban yang pasti. Dan itu yang langkah yang diambil oleh Daud, sehingga ia berani pergi berperang. Karena ada sebuah kepastian, Tuhan menyertai Daud dalam peperangan itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Poin yang ketiga adalah saat dalam bahaya, Daud bertindak sebagai imam. Kita bisa membacanya di dalam 1 Samuel 23 ayat 9 dan 10. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa hal yang ketiga ini. Daud bertindak sebagai imam. Imam ini adalah
pengantara antara umat dengan Tuhan. Dan dalam hal inilah Daud menempatkan dirinya sebagai iman dengan ia meminta untuk Abiatar sebagai imam itu, bawalah efod itu kemari, baju efod. Baju efod merupakan bagian pakaian khusus untuk imam besar. Dan di dalamnya akan dipakai tutup dada beserta urim dan tumim. Menurut catatan, baju efod itu harus dibuat dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Dan saat baju efod itu dibawanya, di situ ada urim dan tumim. Itu sebagai sebuah tanda di mana saat ia bertanya, maka Tuhan akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Karena itu saat kita tadi membaca ayat yang ke-11, Tuhan langsung menjawab. Apakah, ya dikatakan di sini pertanyaannya, akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu itu? Tuhan Allah Israel memberitahukan kiranya kepada hambamu itu, hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Daud masih bertanya-tanya, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Keadaan-keadaan yang pelik yang harus dihadapi oleh Daud, ia hanya bisa bertanya, dan ia bertanya, dan ia bertanya. Dan saat ia bertanya, Tuhan langsung menjawab. Oleh karena itu, jawaban Tuhan yang langsung kepada Saul itu kepada Daud membuat Daud mengambil sebuah tindakan yang cepat. Ya, ayat yang ke-13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehilah dan pergi ke tempat mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara, Daud memiliki jawaban yang pasti, yang melebihi daripada intel-intel yang ada. Intelijen-intelijen yang ada di dunia ini mungkin ada keterbatasannya. Tetapi jawaban yang dari Tuhan itu sangat tepat. Saat Daud dalam keadaan terancam, ia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Sehingga Daud bisa skip, bisa pergi, bisa meninggalkan Kehilah saat itu. Ini satu hal yang luar biasa. Ternyata Tuhan memberikan jawaban jauh ke depan. Ia memahami dan mengerti apa yang akan dilakukan oleh Saul. Tuhan tahu persis. Ada sekali perbedaan antara Daud dan Saul. Ya, harusnya Saul bersyukur saat Daud mengalahkan orang-orang Filistin. Karena ada Daud, makanya rakyatnya tidak dijajah, tidak terjadi pertumpahan darah. Tetapi Saul tidak mau memiliki hal itu. Ia tidak memahami bahwa Daud telah menolongnya. Bahkan tetap saja Saul ingin membunuh Daud. Sebuah pertanyaan yang besar yang keluar. Mengapa Saul begitu membenci Daud? Mengapa Saul begitu tidak menyenangi Daud? Kalau saudara baca dalam kisah-kisah yang di atasnya, mungkin ada satu peristiwa saat Daud mengalahkan Goliat. Dan wanita-wanita itu bersorak-sorai dengan mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan beraksa-laksa. Sanjungan kepada Daud itu membuat iri hati yang luar biasa yang muncul dari Saul. Dan saudara, masalah iri hati ini menjadi sebuah titik poin di mana iblis masuk di dalamnya. Orang yang mulai iri hati terhadap suksesnya seseorang, terhadap suksesnya pemimpin, ini menjadi titik yang sangat
diincar oleh iblis. Oleh karena itu, beberapa kali Saul terus memiliki iri hati dan ingin membunuh Daud, padahal Daud banyak menolong. Melalui Daud, orang-orang Israel mengalami sebuah kelepasan dari ancaman orang-orang Filistin. Hal yang keempat yang harus kita pelajari dari pribadi Daud, ternyata Allah selalu melindungi Daud. Ya. Saat Daud ada di padang gurun Sif, ayat yang ke-14, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Kasihan sekali ini Daud nih ya. Ia menang perang tetapi ia harus berada terus-menerus di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ini kuncinya. Walaupun Daud dikejar-kejar oleh Saul akan dibunuh, tetapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindunginya. Perlindungan Tuhan ini berlaku bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengalami ancaman-ancaman. Disinilah Tuhan tunjukkan, Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu melepaskan kita dari ancaman, dari bahaya-bahaya. Saudara, yakinlah bahwa perlindungan Allah itu ada bagi kita setiap orang-orang percaya. Kita belajar dari pribadi Daud. Saat Daud memiliki keintiman dengan Tuhan, saat itulah Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu melindungi. Ya. Ayat 15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif Koresa. Walaupun dalam keadaan takut, tetapi ketakutan Daud dijawab oleh Tuhan dengan sebuah penyataan bahwa Allah selalu melindungi. Allah melindungi orang benar dan yang tulus hatinya. Perlu sekali anak-anak Tuhan memiliki sifat seperti Daud ini. Ia orang yang benar dan orang yang tulus hatinya, sehingga ia selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan beberapa kali Daud dilepaskan Tuhan dari bahaya, dari ancaman singa pada saat itu. Bahaya saat ia perang melawan Goliat, seorang panglima perang orang Filistin yang gagah perkasa, yang tinggi seperti giant, seperti raksasa. Dan beberapa kali Daud dilepaskan Tuhan dari ancaman Saul. Allah selalu melindungi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hambanya yang tulus, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kelima, Tuhan mengirimkan orang untuk menguatkan ketakutan Daud. Ini luar biasa. Dalam hal ketakutan, Daud takut, tetapi Tuhan itu mengirimkan orang-orang untuk menguatkan ketakutan Daud. Ya. Saat Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Ternyata Tuhan mengirimkan seorang yang luar biasa, anak musuhnya, Yonatan. Tuhan mengirimkan Yonatan. Dan Yonatan ini adalah anak Saul. Dan Tuhan gerakkan hati Yonatan untuk menguatkan, sehingga Daud tetap kuat, sehingga Daud memiliki kepercayaan kepada Allah. Karena ada seorang yang selalu menguatkan, selalu menguatkan, selalu menguatkan. Saudara, kita perlu orang-orang seperti ini di sekitar kita. Saat kita dalam ketakutan, mungkin istri saudara yang akan menguatkan, suami saudara akan menguatkan, anak-anak saudara akan menguatkan, pelayan-pelayan Tuhan akan terus menguatkan kita.
Dan yang luar biasa, Allah sanggup mengirimkan Roh Kudus untuk menguatkan kita, sehingga kita tidak akan takut, sehingga kita tidak akan gentar menghadapi berbagai macam bahaya, karena ada Roh Tuhan yang selalu menguatkan kita. Luar biasa sekali yang dialami oleh Daud ini. Ada hal yang lain yang kita akan lihat, yang keenam. Poin yang keenam ini menjadi poin yang luar biasa. Daud sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Daud sangat menghormati orang yang dikasihi Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Dan itu terbukti dalam ayat-ayat yang akan kita baca, ya. 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. 24 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Pada saat Saul terus mengejar Daud dan dalam keadaan terjepit Daud harus masuk gua, sebenarnya Daud bisa membunuh Saul. Tetapi Daud sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Saudara, orang yang diurapi Tuhan itu adalah biji-biji mata Allah. Dalam perjanjian lama ada orang-orang yang diurapi Tuhan, yaitu raja, imam, dan nabi, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Kalau zaman kita saat ini yang adalah hamba-hamba Tuhan, adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Daud menyentuh jubahnya saja tidak berani, bahkan ia gemetar. Ya, Daud menyentuh jubah Saul pada saat itu sangat gemetar. Artinya ia sangat menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Allah, walaupun Saul sendiri sangat membenci Daud, bahkan akan mengambil nyawanya. Inilah perbedaan yang jelas antara Daud dengan Saul. Daud sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Bagaimanapun juga orang yang diurapi Tuhan, walaupun banyak sekali kelemahan-kelemahannya, orang ini adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya Daud sangat respect sekali. Hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang telah ditumpangi tangan, dan Tuhan telah mengurapi dengan pengurapan. Oleh karena itu, marilah kita menempatkan setiap hamba-hamba Tuhan ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang adalah perwakilan Tuhan. Disitulah kita melihat satu poin yang bisa kita pelajari dari Daud. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi saat itu ia ingat bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga ia nggak mau dan tidak mampu. Ada satu kegentaran yang luar biasa saat ingin mencelakakan Saul. Bahkan saat ingin memotong puncak jubah Saul, ia gemetar luar biasa. Karena ia tahu bahwa orang ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, 6 hal ini yang bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari dari pribadi Daud. Saudara, Daud walaupun dalam keadaan terjepit, ia terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Saat ia mengambil keputusan yang penting, ia bertanya-tanya kepada Tuhan. Ya, Daud mementingkan kepentingan orang banyak lebih daripada kepentingan pribadinya. Saat dalam keadaan bahaya, Daud bertindak sebagai imam. Allah melindungi Daud, dan yang luar biasa lagi, Tuhan mengirimkan orang untuk menguatkan ketakutan Daud. Dan yang terakhir dalam kisah ini kita melihat,
Daud pribadi yang sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita saat ini. Kita akan terus berharap akan perlindungan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari pribadi Daud. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman itu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu melihat keadaan kami, Allah yang selalu mendengar, dan Allah yang selalu mengerti keadaan kami. Berikan kemampuan kami untuk terus bertanya-tanya, membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang Kau kendaki. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karier, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel GBI Tendian, karena kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat via YouTube. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah Natal di gereja, ibadah di gereja diadakan pukul 8 dengan batas maksimal 50 orang. Sebelum hadir, pastikan sudah konfirmasi kehadiran kepada Bapak Yunus. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja ada pada layar berikut, atau melalui dompet digital, seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. QR Code dapat di-scan di layar berikut. Untuk persembahan Natal, silahkan tambahkan angka 250 pada nominal persembahanmu. Terima kasih. God bless you.